Terima kasih, Bung Mokhtar. Jadi saya diminta ngomong tentang perkembangan ilmu sosial dalam waktu yang cukup singkat. Jadi mungkin saya bisa memberikan beberapa perkembangan secara garis besar, ya. Jadi saya mulai dari belakang gitu ya untuk memberikan konteks sejarah, lalu tujuannya adalah kemudian melihat kepada tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini. Dan kira-kira apa yang diharapkan dari saudara-saudara yang ada di sini dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Karena yang seperti saya ini sebentar lagi sudah pensiun dan sudah mati dan harus diganti dengan yang lain-lain. Ya, begitulah yang saya coba lakukan dalam waktu yang cukup singkat. Pertama, ya mungkin di sini tidak menjadi suatu dalil yang kontroversial, tapi di tempat-tempat lain cukup kontroversial. Dalil pertama yang harus kita selalu sadari adalah ilmu sosial dimanapun dia berada, termasuk di Indonesia, tidak pernah berkembang secara otonom. Lembaga-lembaga yang memproduksi ilmu pengetahuan sosial, orang-orang yang terlibat di dalam lembaga-lembaga tersebut, semua terkait dalam suatu struktur kekuasaan lebih luas yang mempengaruhi pola kerjanya secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau yang lebih sering tidak disadari. Nah, di dalam perkembangan ilmu sosial Indonesia, dan saya nggak mau terlalu jauh ke belakang banget gitu, karena sebenarnya kita bisa mulai kepada tradisi-tradisi Indologi lah, macam-macam ya, kembali ke zaman kolonial. Tapi saya mau mulai kira-kira di masa-masa menjelang munculnya Orde Baru dan masa-masa jaya Orde Baru untuk memberikan konteks sejarahnya. Jadi di dalam mengidentifikasi konteks lebih luas tersebut, sebetulnya kita bisa identifikasi dua fase. Satu adalah fase Perang Dingin yang disertai oleh adanya negara otoriter Orde Baru. Kedua adalah fase pasca Perang Dingin ditandai oleh euforia kemenangan liberalisme ala Amerika Serikat yang sekarang mengalami tantangannya, yang disertai oleh semakin berjayanya dan semakin berpengaruhnya kekuatan modal. Jadi Perang Dingin, negara otoriter. Pasca Perang Dingin, pasar. Ya, ini simplifikasi ya, karena sebetulnya ada campur baur tentunya antara semua itu. Tapi itu kira-kira memberikan konteks untuk perkembangan ilmu sosial di Indonesia selama 50-60 tahun belakangan. Jadi, oleh karena konteks tersebut, dan ini mungkin bukan sesuatu yang mengejutkan buat orang-orang yang ada di sini, tapi tetap mengejutkan kalau dikemukakan di forum-forum lain, akibatnya adalah ada hal-hal tertentu yang secara serta-merta diprioritaskan untuk dijadikan objek penelitian ilmu sosial. Ada tema-tema tertentu yang dimarginalkan sebagai objek pengkajian ilmu sosial sebagai akibat dari konteks sosial tersebut. Ada perspektif-perspektif teoritis tertentu, misalnya seperti teori modernisasi, dan dengan segala variasinya, yang mendapatkan posisi yang khusus di dalam belantara ilmu sosial Indonesia, termasuk lembaga-lembaga dan aktor-aktor yang memproduksinya. Sedangkan perspektif-perspektif teoritis tertentu dimarginalkan, termasuk yang disebut oleh Bung Anto tadi sebagai perspektif
Marxisme. Ada metodologi-metodologi tertentu yang juga cenderung didorong dan metodologi-metodologi penelitian tertentu yang cenderung dipinggirkan. Seperti disebut oleh Bung Mokhtar tadi itu, terutama adalah metodologi-metodologi yang pada dasarnya menunjang cara berpikir ilmu sosial sebagai sesuatu yang meladeni atau melayani kepentingan-kepentingan yang sifatnya teknokratis, terutama di masa Orde Baru. Jadi di sini teori modernisasi berdampingan dengan metode-metode penelitian, terutama yang sifatnya positivis, ya, di mana ilmuwan sosial, menurut saya, itu cenderung bukan menjadi ilmuwan sosial lagi dalam banyak hal, tetapi menjadi teknisi ilmu sosial. Jadi mengerti teknik-teknik pengumpulan data dan analisa data dan sebagainya, tetapi tidak mempunyai imajinasi sosial, imajinasi sejarah yang diperlukan untuk menginterogasi kondisi sosial secara lebih mendalam dan secara lebih kritis. Dan itu berjalan bersamaan memang dengan agenda politik yang di masa Orde Baru itu ditujukan untuk, tadi seperti ada yang sebut, meredam konflik, meredam perlawanan, dissent, demi stabilitas sosial, demi keharmonisan yang sering dipaksakan lewat kekerasan dan paksaan negara, demi pola-pola pembangunan ekonomi yang mementingkan perkembangan dari modal besar. Jadi kalau tidak pro pasar, ya pro modal besar. Karena kita tahu pada waktu itu Orde Baru itu mempunyai suatu proyek, suatu agenda untuk menjalankan semacam pembangunanisme yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah membangun sebuah kelas kapitalis Indonesia yang bersumber dari kroni-kroni dari negara. Dan ilmu sosial yang mempertanyakan hal-hal tersebut mempunyai imajinasi sosial, mempunyai imajinasi kesejarahan, mempunyai sikap kritis adalah hal-hal yang bertentangan dengan agenda tersebut. Jadi dipinggirkan. Jadi bagi saya ini yang kuliah di UI di tahun 80-an, biasanya bersinggungan dengan dosen-dosen, dengan ilmuwan-ilmuwan sosial yang cenderung apolitis. Menganggap ilmu sosial itu objektif, netral, dalam arti tidak memihak, tetapi konsekuensinya adalah dari ketidakberpihakan itu adalah sebetulnya tidak mengkritisi status quo yang sudah ada. Ya, karena kalau berpihak kepada yang menjadi korban dari status quo itu, tentunya mempertanyakan status quo itu sendiri. Nah, kemudian sebetulnya terjadi perkembangan, yaitu dengan jatuhnya tembok Berlin, ada tulisan Francis Fukuyama itu tentang The End of Ideology, yang kira-kira mengumandangkan kemenangan dari liberalisme ala Amerika, itu mempengaruhi perkembangan ilmu sosial secara global, di mana yang menjadi pusat perhatian dari kajian-kajian ilmu sosial, sebagaimana misalnya didanai oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional yang bekerja di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, adalah tema-tema seperti masyarakat madani, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, modal sosial, social capital, itu juga soal keharmonisan kan, tapi dengan perkataan yang berbeda. Nah, tujuannya adalah sebetulnya tetap untuk menghasilkan sebuah populasi yang tertib dan compliant atau tunduk kepada kebutuhan dari ekonomi
pasar. Karena ini pada waktu ini sudah puncak-puncaknya atau sedang meningkatnya neoliberalisasi global. Ya, jadi perlu penduduk dunia di mana-mana yang tunduk kepada operasi-operasi dari pasar global dan tidak menentangnya ya. Jadi menginternalisasi semua nilai-nilai yang berhubungan dengan kemajuan pasar ya sebagai sesuatu yang sekali lagi objektif, netral dan sebagainya, dan dengan cara melupakan hubungan-hubungan kekuasaan yang sebetulnya menentukan bagaimana pasar itu bekerja ya. Nah, itu bersinggungan akhirnya dengan perubahan yang terjadi di Indonesia, yaitu reformasi. Jadi dengan tumbangnya Soeharto, lalu masuknya berbagai lembaga internasional, funding agency, NGO internasional kepada hazanah per-NGO-an dan juga dunia think tank dan penelitian dan universitas juga di Indonesia, kita bisa melihat juga mulai beranjak itu penelitian-penelitian yang dominan dilakukan di Indonesia oleh orang Indonesia, kadang-kala sebagai konsultan, kadang-kadang sebagai partner dari peneliti-peneliti di luar negeri adalah mengenai hal-hal seperti masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat madani, sekali lagi, yang mempunyai nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan beroperasinya pasar. Jadi tidak akan menentang, gitu ya. Jadi bukannya civil society misalnya yang Marxis, gitu ya. Yang dikelola dan coba ditumbuhkan adalah organisasi-organisasi masyarakat madani yang mendukung pandangan hidup atau world view gitu ya, yang pro neoliberalisasi global. Tata kelola pemerintahan yang baik, ya good governance, itu adalah soal bagaimana membuat institusi-institusi yang cocok sebetulnya untuk bukan hanya berjalannya negara, tapi untuk beroperasinya pasar. Jadi bagaimana dibentuk itu misalnya institusi yang mengatur pasar modal, yang mengatur dunia hukum, yang mengatur dunia bisnis, yang mengatur dunia pendidikan, yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai pandangan hidup yang berkaitan dengan pikiran-pikiran globalisasi neoliberal. Nah, persamaannya dengan periode sebelumnya adalah di sini pun sebetulnya orang diajak untuk berpikir secara teknis. Ya, jadi bagaimana sih sebetulnya kalau undang-undangnya salah, ya, atau peraturan menterinya salah, atau peraturan dirjennya salah, gimana ini dirubah supaya bisa lebih bagus, lebih efektif, lebih efisien. Yang tidak dilihat adalah bahwa seringkali produk-produk hukum misalnya adalah representasi dari kepentingan-kepentingan yang dominan di dalam status quo. Jadi sekali lagi, ilmu sosial yang semacam ini tidak mengajak kita untuk menginterogasi, untuk mempertanyakan, untuk mengkritik status quo. Ya, tapi menerima kira-kira logika dasar dari status quo sambil membetul-betulkannya di pinggiran, di tetek bengeknya gitu, secara teknis. Ya, tapi tidak secara fundamental dipertanyakan apakah ini status quo yang betul-betul misalnya adil. Neoliberalisme global itu mengalami krisis yang sangat dahsyat itu 2008-2009, krisis finansial global. Di negara-negara, beberapa negara barat dan di Amerika Latin, beberapa tempat di dunia itu kemudian menghasilkan kemunculan dari gerakan-gerakan, kalau tidak Marxis, ya sengaja kiri gitu ya, yang mulai mengkritik logika dasar dari neoliberalisasi global. Karena hasil dari ini adalah sebetulnya kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Jadi hampir semua ekonomi besar di dunia ini telah menjadi semakin tidak adil, tidak merata struktur sosialnya dari tahun 80-an sampai kira-kira sampai sekarang. Ya. Tapi ini tidak dipertanyakan sebelum 2008-2009 karena ya dianggap sebagai hal yang common sense saja untuk menerima
neoliberalisasi global ini. Nah, di Indonesia juga itu muncul sebetulnya kritik-kritik terhadap neoliberalisasi global. Ada kelompok-kelompok yang mungkin seperti Indo Progress ini yang bertanya hal tersebut, tapi tidak pernah mencapai semacam critical mass di mana bisa mempengaruhi misalnya agenda penelitian ilmu sosial secara masif, secara mendasar dan secara meluas. Ya karena nggak ada resourcesnya. Ya kalau yang ilmu sosial yang kira-kira mainstream gitu ya, ya didukung oleh negara ya dan modal, funding agencies internasional dan lain sebagainya. Ya, jadi tetap berada di pinggiran walaupun ada. Nah, sebetulnya ini pandemi COVID-19 ini semakin menelanjangi kenyataan bahwa neoliberalisasi global itu telah menghasilkan ketidakadilan yang sifatnya semakin terstruktur. Terstruktur itu artinya susah digoyahkan karena logikanya itu sudah menjalar kemana-mana dan semakin kuat gitu ya. Dan mempengaruhi segala aspek kehidupan di segala bidang. Pandemi ini kita lihat apa itu di negara berkembang seperti Indonesia, apa itu di tempat seperti Amerika Serikat atau tempat-tempat lain yang lebih maju, itu kita bisa identifikasi selalu lebih menyulitkan orang yang miskin daripada orang yang kaya. Bahkan kita mengetahui bahwa para miliarder semakin menjadi kaya karena pasar modal ya di masa pandemi ini. Sedangkan yang miskin ya semakin miskin. Ya. Di Indonesia kita lihat bahwa akses kepada vaksin aja ditentukan hampir-hampir ditentukan secara kelas. Ya, akses kepada tes COVID ini ditentukan oleh posisi kelas hampir-hampir karena biaya yang diperlukan untuknya. Ya. Nah, jadi sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh kaum Indonesianis yang tadi disebut tadi itu adalah mereka terbuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat madani yang pluralistis, social capital yang baik-baik gitu ya, sehingga melupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenyataan bahwa ketidakadilan itu telah semakin terstruktur dalam masyarakat. Sehingga sekarang ini semuanya bingung dan kaget untuk melihat atau untuk menganalisa Indonesia di masa pandemi. Karena untuk betul-betul memahami Indonesia di masa pandemi, mau tidak mau, kita harus mempertanyakan status quo. Kita harus mempertanyakan struktur sosial yang ada. Hubungan-hubungan kekuasaan yang dominan. Ya. Kita harus mempertanyakan kenapa ini ketidakadilan sosial itu begitu terstruktur. Dan sebagian besar Indonesianis menurut saya tidak di-equip, tidak dibekali kemampuan atau alat-alat analisa yang memungkinkan mereka melakukan itu. Karena sekali lagi yang saya lihat adalah baru-baru ini, belakangan ini, kembali kepada aspek-aspek teknis dari ilmu sosial itu. Jadi banyak rekan-rekan saya itu seakan-akan menemukan kembali positivisme. Ya, dengan model-model ininya, yang model-model penelitiannya itu yang cenderung bisa membawa kita untuk menjadi teknisi ilmu sosial, bukannya orang yang mempunyai imajinasi sosial dan kesejarahan yang diperlukan untuk menangani, ya, untuk menganalisa, menangani dan memberi jawaban untuk persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini. Yang diperlukan untuk itu, menurut saya dari segi perkembangan ilmu sosial Indonesia adalah diklaimnya kembali itu tradisi analisa yang sifatnya kritis. Itu bisa analisa kelas versi Marxis, non-Marxis, macam-macam tradisi-tradisi teoritis yang selama ini terpinggirkan, yang sebetulnya bisa diklaim, bisa digunakan, bisa didaya gunakan oleh generasi peneliti baru ini, menurut saya
untuk menjalankan tugas yang tidak berhasil dilakukan oleh peneliti generasi saya, yaitu untuk mempertanyakan dan menantang secara fundamental status quo struktur sosial yang ada. Dan itu hal yang saya harapkan bisa dilakukan oleh generasi peneliti ilmu sosial seperti saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Fedi. Saya kira ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari apa yang disampaikan Bung Fedi tadi. Menjawab pertanyaan dari yang saya tanyakan, kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa yang membuat ilmu sosial kita ini pragmatis gitu,